Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok 5 ingin membawakan sebuah materi dari sebuah sistem manajemen basis data, yaitu materinya tentang basis data terdistribusi. Ini kami beranggota 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Tommy Wijaya. Yang kedua ada Mbak Titi Azdiana. Yang ketiga ada Mas Johannes Ramadan ya. Ya, di sini kami akan sebuah materi tentang basis data terdistribusi. Apa sih basis data terdistribusi? Yaitu sebuah kumpulan data logis yang saling terhubung secara fisik atau terdistribusi dalam jaringan komputer, dan juga yang tidak tergantung dari program aplikasi sekarang maupun masa yang akan datang. Lalu, apa sih basis data terdistribusi? Mempunyai sebuah karakteristik. Ya, basis data terdistribusi mempunyai sebuah karakteristik, yaitu satu, kumpulan data yang digunakan bersama secara logis tersebar pada sejumlah komputer yang berbeda. Dua, komputer yang dihubungkan menggunakan jaringan komunikasi. Ketiga, data pada masing-masing situs dapat menangani aplikasi-aplikasi lokal secara otonom. Keempat, data pada masing-masing situs di bawah kendali satu DBMS atau Database Management System. Yang kelima, masing-masing DBMS berpartisipasi dalam sedikitnya satu aplikasi global. Lalu, apa itu topologi? Topologi suatu teknik untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya, yang membentuk menjadi sebuah jaringan, di mana pengguna topologi jaringan didasarkan pada kecepatan akses data, lalu biaya, serta ukuran maupun tingkat konektivitas, yang nantinya akan mengaruhi kualitas maupun efisien suatu jaringan. Ya, jenis topologi. Jenis topologi ada 5 macam, yaitu yang pertama itu jenis topologi full connected network. Jenis full connected network adalah setiap situs dalam full connected network terkoneksi secara langsung dengan situs yang lainnya. Keuntungannya, jika ada ekspansi jaringan tidak akan menyebabkan gangguan pada pengguna jaringan lainnya. Kekurangan dari full connected network, biaya perawatan topologi masih cenderung lebih mahal. Yang kedua, yaitu partial connected network, yaitu koneksi tidak harus terjalin ke semua node atau titik, sehingga biaya instalasi rendah. Keuntungannya sendiri, masalah availability menjadi lebih rendah karena komputer tidak secara langsung terhubung ke semua titik. Kekurangannya sendiri, biaya komunikasi bisa menjadi mahal karena koneksi misalkan ke situs F ingin mengakses data situs E, harus melewati situs A terlebih dahulu, lalu ke situs C, lalu ke situs E, karena tidak ada link langsung dari situs F ke situs E. Yang ketiga, struktur network, yaitu sebuah topologi jaringan komputer yang merupakan kombinasi dari topologi bus dan topologi star. Keuntungannya sendiri, dapat dan mudah dikembangkan
menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Kekurangannya sendiri, topologi string memiliki kinerja jaringan yang lambat. Lalu yang keempat, ring network adalah local area network di mana semua komputer terhubung dalam topologi ring atau star dan meneruskan satu atau beberapa token logika dari host ke host. Untuk biaya komunikasinya sendiri lebih tinggi karena jika ingin mengakses situs lainnya harus menempuh banyak situs. Namun keuntungannya sendiri apabila ada salah satu situs yang rusak ataupun tidak berfungsi, masih dapat berjalan ya, maksudnya masih dapat berjalan dengan baik. Untuk kekurangannya sendiri, jika terjadi masalah troubleshoot, jaringan ini terhitung rumit. Yang kelima, star network. Star network sendiri adalah bagian penghubung antara komputer satu dengan komputer lainnya. Di dalam jaringan komputer, baik komputer tersebut sebagai server ataupun sebagai klien. Keuntungannya sendiri, jaringan topologi ini tetap berjalan baik walaupun salah satu komputer klien bermasalah. Kekurangannya sendiri, seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hubungan antara switch mengalami masalah. Lalu, keuntungan dan kerugian basis data distribusi. Keuntungannya yaitu pertama, secara alami mengikuti struktur organisasi. Yang kedua, adanya otonomi lokal. Yang ketiga, sifatnya dapat dipakai secara bersama. Yang keempat, peningkatan persediaan. Yang kelima, peningkatan kehandalan. Yang keenam, peningkatan kinerja. Yang ketujuh, ekonomis. Yang kedelapan, pertumbuhan yang modular. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama harga software masih mahal, yang kedua kompleksitas, yang ketiga kelemahan dalam keamanan, yang keempat sulitnya menjaga keutuhan data, yang kelima kurangnya standar, yang keenam kurangnya pengalaman, yang ketujuh perencanaan basis data lebih kompleks. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mas Jo. Apa itu fragmentasi data? Ya, Mas Jo, silakan. Apa itu fragmentasi data? Fragmentasi merupakan sebuah proses pembagian atau pemetaan database di mana database dipecah-pecah berdasarkan kolom dan baris, yang kemudian disimpan di dalam site atau unit komputer yang berbeda dalam suatu jaringan data, sehingga memungkinkan untuk pengambilan keputusan terhadap data yang telah terbagi. Dalam melakukan fragmentasi data, harus memenuhi beberapa kondisi agar proses fragmentasi tersebut benar. Di antaranya, pertama, kondisi lengkap atau completeness, yaitu sebuah unit data yang masih dalam bagian dari relasi utama. Maka, data harus berada dalam satu fragmen. Ketika ada relasi, pembagian datanya harus menjadi satu kesatuan dengan relasinya. Kedua, rekonstruksi atau reconstruction, yaitu sebuah relasi asli dapat dibuat kembali atau digabungkan kembali dari sebuah fragmen. Ketika telah dipecah-pecah, data masih memungkinkan untuk digabungkan kembali dengan tidak mengubah struktur data. Ketiga, disjointness, yaitu data di dalam fragmen tidak boleh diikutkan dalam fragmen lain agar tidak terjadi redundansi data, kecuali untuk atribut primary key dalam fragmentasi vertikal. Adapun jenis-jenis fragmentasi data. Yang pertama,
fragmentasi horizontal, yaitu terdiri dari tupel dari fragmen global yang kemudian dipecah-pecah atau disekat menjadi beberapa subset. Yang kedua, fragmentasi vertikal, yaitu membagi atribut-atribut dari fragmen global yang tersedia menjadi beberapa grup. Yang ketiga, fragmentasi campuran. Cara yang sederhana untuk membangun fragmentasi campuran sebagai berikut. Pertama, menggunakan fragmentasi horizontal pada fragmentasi vertikal. Yang kedua, menggunakan fragmentasi vertikal pada fragmentasi horizontal. Contoh kasus jenis-jenis fragmentasi. Di dalam ujian terdapat name, nama mahasiswa, kode mata kuliah, nilai akhir, dan grade. Contoh fragmentasi horizontal dibagi menjadi 3 fragmen yang berbeda berdasarkan mata kuliah. Di sini terdapat 3 relasi. Yang pertama ada relasi mata kuliah berdasarkan mata kuliah sistem basis data. Yang kedua ada relasi mata kuliah berdasarkan mata kuliah perancangan sistem. Dan yang ketiga ada relasi mata kuliah berdasarkan mata kuliah Visual Basic. Jadi di sini tuh tabelnya dipisah-pisah berdasarkan dari mata kuliah itu sendiri. Next, fragmentasi vertikal disempurnakan dengan menambahkan sebuah atribut dengan tuple identifier atau tuple ID. Di sini tuple ID adalah alamat logik dari sebuah tuple. Tiap-tiap tuple dalam relasi harus memiliki alamat yang unik. Di sini saya menggunakan angka 1 sampai angka 7 karena di sini datanya terdapat 7 data. Di sini contohnya ujian. Relasi 1 ada NIM, nama, mahasiswa, mata kuliah, nilai akhir, grade, dan tuple ID. Di sini masih lengkap. Next. Dan di sini di relasi kedua ada NIM, kode mata kuliah, nilai akhir, tuple ID. Untuk mata kuliah bisa digantikan dengan kode MK karena NIM dan kode MK sifatnya primary key, jadi nama mahasiswa dan mata kuliah bisa dihilangkan. Next. Dan di sini contoh fragmentasi relasi berdasarkan mata kuliah. Di sini terdapat 3 relasi. Yang pertama ada berdasarkan mata kuliah sistem basis data. Kolomnya ada NIM, nama mahasiswa, mata kuliah, nilai akhir, grade, dan tuple. Tupelnya ini jadi sudah terpisah-pisah, mereka mengikuti dari relasi sistem basis data. Dan selanjutnya ada relasi berdasarkan mata kuliah perancangan sistem. Kolomnya masih sama, dan NIM, nama mahasiswa, mata kuliah, nilai akhir, grade, dan tuple ID. Dan terakhir ada relasi berdasarkan mata kuliah Visual Basic. Kolomnya masih ada NIM, nama mahasiswa, mata kuliah, nilai akhir, grade, tuple ID. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari penjelasan yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.